Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal suspensi ya, soal ganjal stopper. Jadi ada bro yang ngomong fungsi stopper di engine mounting itu adalah untuk kalau di sandar tengah. Iya, bukan ya, bukan. Karena kalau untuk sandar tengah tok ya. Nah, buktinya kalau diganjel ya masih normal tuh ya, masih nggak ada masalah apa-apa saat waktu sandar tengah, nggak ada perubahan berarti waktu sandar tengah. Sama si bro ini disuruh ganti karetnya ya, padahal ya penulis itu ganti ganjal stopper itu mulai motor umur 200 kalau nggak 400 ya, pokoknya motornya masih baru sekali, mungkin 400 kali ya. Oh bukan, 200-an gitu ya. Soalnya penulis inget pernah pakai suspensi orinya. Jadi penulis pakai suspensi ori dulu beberapa waktu sebelum akhirnya ganti suspensi. Jadi kalau ganti suspensi itu karena penulis merasa suspensi ini kacau banget lah ya. Tapi yang jelas ganjal stopper itu bukan karena bukan untuk waktu berdiri atau waktu parkir gitu, bukan untuk sandar tengah. Jadi kalau ganti suspensi penulis itu bukan untuk mengatasi per yang kurang empuk, tapi lebih ke kestabilan, lebih ke keamanan. Jadi kalau pakai suspensi bawaan itu penulis merasa nggak aman, sangat nggak aman, terlontar-lontar, sama kayak waktu bawa apa jenenge Suzuki Next2 sekarang ya. Suspensi belakangnya wis kacau, butuh diganti, wah repot guys. Tapi yang bikin penulis mengganjal stopper itu adalah karena ketidaknyamanan, karena sentakan yang luar biasa dari suspensi. Penulis awalnya nggak kepikiran untuk ganjal stopper. Penulis kepikiran ganjal stopper itu semenjak ada yang lepas bautnya itu, lepas baut yang ke stoppernya. Efek baut kalau dilepas adalah jadi nggak ada stopper lagi, nggak ada penghambat lagi, yang artinya motor nggak akan bisa di sandar tengah, karena ketika di sandar tengah bannya akan turun, karena memang pivot dari ban jadi ada dua. Jadi engsel pergerakan ban itu kalau ada stoppernya itu ada 4 ya. Engselnya suspensi atas bawah, jadi total ada 2. Terus engselnya yang di mesin juga ada 2, yang satu pakai stopper, yang satu nggak pakai stopper. Keberadaan stopper itu mungkin masih misteri ya, mungkin masih jadi perdebatan. Tapi kalau menurut penulis, stopper itu adalah membuat mesin bisa bergerak lebih bebas. Jadi walau ada stoppernya, tapi itu sedikit memberikan kebebasan pada mesin.
Mesin dijadikan salah satu bagian dari suspensi. Efek dari adanya dua engsel di mobil, mesin itu adalah ketika ada pergerakan komponen mesin, beban akan dibebankan, beban akan dibebankan ke mesin juga. Jadi hentakan mesin, hentakan yang lari ke suspensi itu akan jadi beban ke mesin juga, karena mesin itu berat. Mesin jadi semacam buffer ya, semacam peredam gitu. Jadi kayak yang di setang ini, jalur setang ini ada pemberat di setang ini. Pemberat di setang ini membuat setang itu gerakannya jadi lebih lebih lambat, lebih terkendali karena dibebani oleh pemberat setang ini. Nah, yang di suspensi modelnya juga seperti itu. Jadi engine mounting yang ada stoppernya itu membuat mesin jadi ikut gerak ketika suspensi itu naik turun. Nggak cuma seperti engsel swing arm yang normal, tapi juga mesin akan bergerak maju dan mundur. Nah, dalam keadaan jalan mulus, posisi stopper itu akan ada di tengah-tengah. Jadi mesin akan melayang gitu. Nah, ketika ada perubahan getaran yang kecil, mesin akan bergerak naik atau turun dari posisi stoppernya. Jadi posisi terhadap stopper itu akan relatif hampir mentok ke stopper. Nah, yang masalah adalah ketika ada perubahan permukaan jalan yang ekstrim, ada gundukan, ada tarikan gitu. Ketika ada perubahan permukaan jalan yang ekstrim, maka stoppernya akan kena. Jadi kalau dalam keadaan jalan mulus ya, itu stopper nggak akan pernah mentok. Nah, kalau jalan yang perubahan ekstrim, langsung kena. Nah, perubahan ekstrim ini akan membuat nyentak ke stopper. Sentakan di stopper ini akan membuat semua beban di rider semua perubahan permukaan jalan, semua gaya yang lari ke mesin itu akan ditabrakkan semua ke stoppernya. Akan muncul sentakan ke suspensi. Sentakan ke suspensi akan diteruskan ke badan. Kalau nggak ada stopper, kalau modelnya swing arm tok kayak motor laki, kayak motor bebek, itu perubahan kecil pun akan disalurkan. Nah, kalau pakai stopper gitu, perubahan kecil disimpan. Begitu sudah mentok, langsung dilarikan semuanya nyentak ke suspensi. Nah, sentakan stopper ini yang sepertinya tidak jadi pertimbangan dari desainernya pabrikan Jepang. Jadi kan
desain stopper ini populer sekali di motor Jepang. Di motor Cina seperti SIM, seperti Kymco, minim ada yang pakai ini. Mungkin cuma apa, kalau nggak salah Kymco FNZ ya yang mulai ada seperti itu. Keunggulannya motor itu jadi lebih datar terus ya. Jadi kalau dari klaimnya FNZ itu, dengan mekanisme tersebut motor itu bisa cenderung datar terus. Jadi normalnya kalau motor direm itu bagian depan akan lebih rendah, akan menukik ya, belakangnya jongan. Nah, dengan desain engine mounting seperti itu bisa dibuat sehingga motor itu tetap datar. Jadi ketika ngerem, ketika akselerasi, motor nggak nongak, nggak juga merunduk gitu. Terus kalau di jalan yang datar sekali, ada perubahan permukaan jalan kecil, jadi nggak kerasa. Jadi motor betul-betul datar gitu ya, nggak ada apa reaksi terhadap perubahan permukaan jalan kecil. Jadi stabil gitulah ya, karena ya beban yang lain juga, perubahan jalan akan diredam oleh mesin. Tapi ya itu kelemahannya, ketika ada sentakan, ketika ada perubahan permukaan jalan yang besar, sentakannya akan sangat terasa, akan mudah membuat suspensinya jadi cepat rusak, akan membuat pengendaranya juga tersiksa karena sentakannya luar biasa kerasnya. Walau joknya empuk, nggak pengaruh, tetap aja tersiksa karena ya sentakannya saking kuatnya itu. Nah, dengan kalau pingin membuat nyaman, ya mau nggak mau mekanisme seperti itu harus dimatikan, harus dirubah. Yang cara pertama adalah dengan dilepas bautnya. Jadi nggak ada lagi stopper, mesin akan bergerak bebas, nggak ada yang menghentikan gerakan mesinnya. Nyaman, mesin geraknya bebas. Jadi hentakan jalan juga ditahan oleh mesin. Model yang seperti ini, jadi bautnya ada lepas, itu adalah model yang paling nyaman. Tapi ada kelemahan, yaitu kalau suspensinya mentoknya akan lebih keras juga. Jadi mentok di mesinnya juga. Jadi kalau bagian logamnya itu nggak dibenahi, kalau yang di NMAX ini akan terjadi benturan dari ya bracketnya dengan mesinnya. Nah, kalau yang cara kedua itu lebih universal, cara yang bisa diterapkan di semua motor matic Jepang ya. Caranya adalah dengan diganjal dengan karet ban dalam ya, pokoknya karet yang empuk, bukan karet yang keras sekali, bukan dengan PVC, bukan dengan ya yang keras-keras lain lah ya, tapi pakai karet empuk.
karet empuk sedemikian rupa sehingga mesin masih tidak terlalu terikat dengan rangkanya. Jadi masih ada kebebasan gitu. Nah, kebebasan ini akan membuat getaran ya dari mesin tidak banyak tersalurkan ke mesin. Oh ya, salah satu fungsi lagi dari engine mountingnya ada stoppernya itu adalah mengurangi getaran dari mesin ya, karena mesin jadi lebih bebas bergerak. Nah, kalau sudah diganjal, ini mau nggak mau getaran dari mesin akan lebih banyak lari ke rangka. Nah, kalau dibuat ganjalnya empuk, getaran mesin nggak banyak tersalurkan di mesin. Jadi penulis ini untuk NMAX nulis pakai ganjal 3 lapis karet ban dalam. Cara masangnya ya agak rumit ya, silahkan lihat video yang lain. Cara yang sama ini juga penulis terapkan di Honda Beat. Nah, bagaimana bedanya antara yang diganjal dan yang enggak? Wah, jauh ya, jauh sekali. Dari sisi kenyamanan, dari sisi kestabilan, dari sisi apa jenenge, sentakan, wah jauh sekali. Walau suspensinya masih orisinil waktu itu, yang hambatan suspensi ini saya kacau gak karu-karuan. Empuk ya, sudah sama sekali tidak terasa sakit pinggang lagi, walau suspensinya masih orisinil saat itu. Wes nyantai. Sebelumnya kalau lewat tambalan jalan, lewat perubahan permukaan aspal gitu, kerasa sakit sekali ya, ceduak gitu ya. Walau nggak ada bunyi ceduak, tapi rasanya di pinggang amit-amit. Tapi sesudah diganjal, wes betul-betul enak. Dan ya terus akhirnya jadi sadar ya, ternyata suspensi bawaan itu emang jelek banget. Karena memang waktu ganti suspensi waktu engine mountingnya diganjal, suspensi itu jadi sangat diuji. Jadi semua kerja itu jadi sangat bergantung pada suspensinya. Jadi bila sebelumnya kerja suspensi itu jadi bagi dua, dibagi antara suspensi dan mesin, ketika diganjal kerjanya jadi suspensi tok, karena sumbernya dari suspensi tok. Kalau suspensinya nggak sip, kalau hambatan shock breakernya nggak bagus, kalau pernya terlalu keras atau terlalu empuk, jadi kerasa, jadi sangat berpengaruh. Nah, kalau sudah seperti itu ya satu-satunya cara ya upgrade suspensi yang lebih baik. Dan ya setelah upgrade suspensi lebih baik, wes sangat nyaman sekali lah, sangat nyaman sekali. Motor penulis NMAX ini jauh lebih nyaman daripada Suzuki NEX2. Suzuki NEX2 padahal kan motor yang dibilang paling nyaman toh ya. Setelah diganjal gini, NMAX ini lebih nyaman daripada NEX2 yang sekarang. Ya tentu NEX2 nya dalam kondisi nggak sehat ya.
Next 2 nya suspensi depannya olinya enggak pas, oli suspensinya sudah rusak lagi. Terus suspensi belakang juga olinya sudah mulai dari awal sih sudah nggak layak pakai lagi. Dalam keadaan seperti itu, wah wis jauh lebih nyaman naik NMAX ini daripada naik Next 2. Jadi kalau mau nyaman di motor matic Jepang, itu bagian stoppernya itu wajib dirubah. Ini juga berlaku di merek-merek lain, merek Honda, merek Suzuki. Penulis sebelumnya juga sudah menerapkan ke Honda Beat juga kan. Walau suspensinya adalah suspensi DBS 722 yang ya harganya 250 ribuan. Ya dibanding dengan bawaan ori ya yang tanpa tabung tambahan tapi harganya ya segitu juga. Jauh lebih nyaman DBS 722. Walau bukan kayak YSS DTG ya, yang dulu pernah menulis puji, masih tetap nyaman. Rasanya kayak sedan. Apalagi karena suspensi depannya juga sudah diganti olinya. Kalau suspensi depan itu yang penting kan olinya bagus, motornya akan nyaman. Nah, ini sudah ganti oli, sudah sip. Yang belakangnya juga pakai 722 yang dulu pernah bocor ya, bocor tapi diganti mesran, ganti olinya pakai mesran dan campuran bimoli, jadi nggak bocor lagi. Kalau misalnya engine stoppernya nggak diganjal, itu kalau lewat polisi tidur, kalau lewat perubahan permukaan jalan yang ekstrim, itu sempat ada sentakan gitu. Jadi walau suspensinya sudah YSS DTG, sudah suspensi yang termasuk paling empuk lah untuk motor Honda Beat gitu ya, walau suspensinya sudah suspensi YSS DTG, itu bakal kerasa sentakan. Sentakannya masih menyakitkan juga, cukup menyakitkan. Dulu menulis nggak sadar mengapa kok sampai seperti itu. Dulu penulis nggak tahu mengapa kok ada sentakan seperti itu. Sentakan itu berkurang kalau pernya dibuat keras. Jadi kalau pernya dibuat keras, maka gerakan dari mesin ketika kena goncangan keras itu nggak sampai mentok. Jadi kalau motor ada motor matic ada engine stoppernya gitu ya, pakai per yang terlalu empuk gitu, itu nggak nyaman. Nggak nyamannya karena masih bisa terjadi sentakan dari suspensi, sentakan dari engine mounting itu. Nah, untuk menghindari itu per dibuat keras, satu, atau hambatan suspensi dibuat keras, dua. Jadi kadang ya ada yang ngomong suspensi keras itu enak, nggak sakit pinggang lagi. Kenapa? Ya karena dengan pakai suspensi keras, engine mountingnya nggak pernah kena stopper, nggak pernah kesandet stopper, nggak pernah mentok stoppernya. Nah, mungkin ini yang bikin orang itu jadi males pakai per yang empuk. Padahal kalau pakai per yang empuk terus engine stoppernya sudah diganjel, waduh,
naik motor itu sudah kayak naik mobil kenyamanannya. Penulis merasakan itu ketika naik motor Honda Beat itu. Stabil banget. Oli yang di suspensi depan ukurannya pas. Oli yang di suspensi belakang juga sudah pas. Engine stoppernya nggak ada. Mantap gitu. Terasa halus banget, terasa nyaman kayak naik mobil. Apalagi pas boncengan, terus nyaman banget lah. Jadi stopper itu fungsinya bukan untuk sandar tengah, tapi untuk bikin nyaman kalau lewat jalan super mulus, super datar. Itu bikin lebih nyaman, mengurangi getaran mesin. Tapi ya itu, stopper itu akan membuat pinggang tersiksa, membuat suspensi cepat rusak karena sekali kena perubahan permukaan jalan yang besar, mentok ke stoppernya. Kalau sudah mentok, sentakan akan terjadi luar biasa. Nah, dengan dilepas bautnya itu memang jadi lebih nyaman, tapi motor nggak bisa sandar tengah lagi. Terus ya itu tadi, kalau mentoknya nggak diperhatikan bisa ngerusak bagian dari mesin juga. Nah, diganjal itu membuat suspensi engine mounting berfungsi seperti swing arm normal. Jadi pivotnya ada 3, pusat swing arm, bagian suspensinya atas dan bawah. Terus wis 3 itu. Dengan dibuat seperti itu wis, jadi tinggal dari suspensinya saja. Jadi diganjel itu bikin suspensinya jadi berfungsi seperti yang ada di motor bebek atau di motor lagi. Tinggal dari suspensinya saja yang pakai yang oke. Terus suspensi penulis rekomendasinya DBS 722 dan DBS 744. Model lain juga ada sih, tapi ya silahkan dipilih sendiri lah. Terus teknik ini udah penulis terapkan di Suzuki di Yamaha NMAX ini dan Honda Beat. Berarti bisa ya untuk kebanyakan motor. Penulis nggak menerapkan di Suzuki Next 2 karena bingung cara bongkar bagian bawahnya gimana. Kalau tahu ya penulis pasti bakal ganjal juga, karena sudah terbukti di Honda Beat jadi bikin makin nyaman. Ya wes itu aja, rugi ya kalau nggak diganjal. Toh yang di PCX, di Vario pun bisa merasakan hal yang sama. Sudah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.